Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fakir dari Semarang, ya, mungkin sudah tahu. Nah, Abdurrahman bin Farid Mutahhar. Saya ini memperkenalkan apa ini? Ya, gitu aja dari Semarang. Insya Allah saya bisa ngambil manfaat dari antum semuanya, dan insya Allah antum semuanya juga bisa ngambil manfaat dari apa yang akan saya sampaikan. Fi khair lutuf wa afiyah. Baiklah, masuklah kita ke acara inti acara yang kita nanti-nanti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman dengan tema melalui kurban menjadi pribadi baru yang lebih baik. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, membawa iman yang dengan iman tersebut setiap orang akan bisa lolos dan bisa sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema yang diangkat, seharusnya kita tarik ke belakang dulu dari cerita terjadinya korban. Kenapa kok disunahkan untuk berkorban? Namanya udhiyah, berkorban, atau zabhul hayawan, menyembelih hewan kurban. Singkatnya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah mendapatkan gelar dari Allah Khalilullah sebagai sahabatnya Allah, yang kita tahu sahabat itu kan pasti dekat dengan sahabatnya. Berarti itu menunjukkan kedekatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya hamba itu pasti akan diberi oleh Allah cobaan yang luar biasa. Semakin tinggi, semakin berat cobaan seorang, berarti semakin tinggi derajat orang tersebut. Bagaimana ketika kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, itu tidaklah ada cobaan yang diberikan kepada para nabi yang lain, melainkan Nabi Muhammad pernah melakukannya, pernah merasakannya. Bahkan Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim, kemudian meninggal ibunya masih umur 6 tahun. Dengan bahkan beliau sendiri, dalam satu riwayat, beliau sendiri yang menguburkan ibunya, ada di kota Abuwa sana, beliau sendiri. Oke, sampai dikatakan tidak ada seorang nabi yang mendapatkan musibah atau cobaan yang lebih berat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Ibrahim ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tes dengan Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian ketika bangun bingung karena Nabi Ibrahim ini mengharapkan ada anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian mau tidak mau, karena ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ismail, wahai anakku, bagaimana? Apakah saya akan lakukan perintah dari Allah ini yang datang melalui mimpi ini, atau bagaimana? Maka katanya Nabi Ismail, nah poinnya ada di sini. Ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, maka kita harus rela dan ridho daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Ismail ridho ketika memang ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah. Akhirnya memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, sembelih saya saja, tidak ada masalah. Selama itu mendatangkan ridhonya Allah, bismillah. Kemudian sudah disiapkan pisau. Kemudian ketika hendak disembelih dengan yakin, benar-benar yakin Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Ismail, kemudian Allah ganti dengan kambing. Dari situlah disyariatkannya berkurban. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran, karena seorang yang cerdas itu adalah ketika dia diceritakan satu cerita, atau dia membaca satu cerita, atau dia membaca satu kejadian, atau melihat satu kejadian, dia bisa mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah,
maka beliau harus merelakan Ismailnya. Makanya kadang orang itu ketika dia diberi musibah oleh Allah, dia diberi cobaan oleh Allah, itu sebenarnya dia dikehendaki oleh Allah untuk dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya sukses, cara Allah menaikkan derajatnya dia, ya dia harus merelakan Ismailnya. Dalam arti Ismailnya adalah suatu hal yang berharga yang menurut dia adalah berharga. Kemudian diambil misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini miliknya Allah. Inna lillahi, kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ketika ada seorang anak yang seandainya sangat mencintai orang tuanya, kemudian salah satu dari orang tuanya diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, padahal masih sayang ini anak kepada orang tuanya, masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Tapi ketika Allah beri cobaan, dia harus merelakan Ismailnya agar dia menjadi yang lebih baik lagi, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya Nabi Yakub, ketika berpisah dengan berpuluh-puluh tahun berpisah, ternyata ketika digali, kenapa kok lama berpisahnya dengan Nabi Yusuf? Karena di situ Nabi Yakub belum bisa merelakan Nabi Yusuf, belum bisa merelakan Ismailnya. Makanya sampai diceritakan ketika sudah 40 tahun berpisah, kemudian Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya Benyamin. Kemudian ketika Benyamin disita, maksudnya ditahan oleh Nabi Yusuf ketika hendak pulang saudara-saudaranya di waktu ada paceklik ada di Kanaan. Ketika Nabi Yusuf jadi bendahara ada di Mesir, kemudian orang-orang Kanaan datang ke situ karena di Mesir kaya akan gandum, sedangkan di kota-kota di negara-negara lain itu mengalami paceklik yang luar biasa, sehingga memaksa daripada anak-anaknya Nabi Yakub untuk datang ke Mesir. Ketika datang ke Mesir, singkat cerita, ditahan oleh Nabi Yusuf alaihissalam saudaranya. Karena apa? Karena Nabi Yusuf menginginkan Nabi Yakub merelakan Ismailnya, karena Nabi Yakub ini mencintai Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah tidak ada karena sebab ulah saudara-saudaranya, sisa Benyamin, karena Benyamin dengan Nabi Yusuf ini seibu, saudara seibu. Sangat mencintai Benyamin, tapi masih belum merelakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika ditahan Benyamin tadi itu oleh Nabi Yusuf, kemudian saudara-saudaranya pulang, kemudian di situ Nabi Yakub mulai menggali, kenapa kok Allah memisahkan aku selama ini? Baru beliau beristighfar, ternyata karena beliau belum merelakan daripada Ismailnya. Nah, Ismailnya Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf dan juga Benyamin. Makanya ketika itu Nabi Yakub mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mulai sekarang aku merelakan Ismailku. Sebagaimana Nabi Ibrahim merelakan Ismailnya dan kemudian engkau angkat derajatnya, maka sekarang saya relakan Ismailku, saya relakan daripada Nabi Yusuf dan juga Benyamin. Akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita menghendaki satu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dikasih cobaan oleh Allah. Kita misalnya dalam pekerjaan kita sudah sukses-suksesnya, kemudian dapat cobaan dari Allah, mengalami yang namanya bangkrut dan lain sebagainya, waliyadzubillah min dzalik. Nah, di situ ketika kita bisa sabar dan kita bisa merelakan Ismail tersebut, insya Allah akan diganti yang lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang lebih baik juga, mengambil dari kisah ini, dari korban ini, ketika Nabi Ismail rela, padahal ini mau disembelih, manusia mau disembelih, rela. Kenapa? Karena sampai pepatah Arab mengatakan Darbul Habib Mahbub, pukulan kekasih adalah tanda cinta. Nah, beliau tahu ketika saya ini dikorbankan oleh Nabi Ibrahim dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, berarti aku ini ada di derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rela. Nah, ketika seorang hamba merelakan apapun dari yang dia miliki, karena dia harus tahu bahwasanya semua yang dia miliki itu adalah miliknya Allah, pada hakikatnya adalah miliknya Allah, sehingga dia akan mendapatkan daripada derajat yang diinginkan. Untuk menjadi orang yang lebih baik,
kita harus mengetahui hak manusia. Orang baik atau tidaknya itu memang benar dilihat daripada hatinya. Bagaimana dia bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hatinya. Bagaimana dia bermuamalah kepada orang lain. Karena memang tujuan kita di dunia ini kan untuk ibadah. Bukan cuma ibadah saja, karena kita mau tidak mau kita ini kan hamba. Manusia itu kan sosialis harus bersosialisasi. Jadi tidak bisa kita cuma ada di rumah kemudian kita beribadah, tidak ada bermuamalah kepada satu sama yang lain. Nah, dalam bermuamalah, syariat itu mengajarkan kepada kita, kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Ketika kalian memiliki rasa rahmat, kasih sayang kepada satu sama yang lainnya, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayang kepada kamu. Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, kita ingin dikenal baik oleh orang lain, menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang. Bagaimana kita kasih sayang kepada sesama manusia, bagaimana kita memiliki rahmat kepada hewan sekalipun. Jangan ketika kita memiliki kucing, seandainya kita memelihara kucing, kemudian kita siksa, tidak kita beri makan. Ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan. Bagaimana ketika kita bersosialisasi kepada orang lain, bermuamalah kepada orang lain, dan itu yang harus diperhatikan. Karena hidup ini adalah sebuah ukiran yang akan dikenang oleh banyak orang. Maka ukirlah kehidupan yang baik dengan bermuamalah kepada orang lain dengan muamalah yang baik sehingga akan dikenal baik oleh orang lain. Kita saja ketika kita sudah baik sama orang lain, kita sudah berbuat baik, sudah memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Tapi ketika orang tadi itu sudah terlanjur tidak suka dengan kita, kita akan dicap oleh dia ini orang buruk. Padahal ketika kita lihat diri kita tidak ada kesalahan sama dia, tapi karena dia benci kepada dia. Lah, apalagi kalau kita mengukir kejelekan di dalam hidup kita, kita berbuat buruk kepada orang lain, lebih-lebih dikenang buruk oleh orang lain. Oke, saya sering menyampaikan kepada orang lain, ukirlah karena kehidupan tadi itu adalah seperti ukiran. Ketika kita mengukir sesuatu yang baik, itu akan dikenang oleh orang lain. Oh, ini orang adalah orang yang baik. Ketika kita meninggal pun, orang lain akan mengingat kebaikan kita. Kita itu berbuat baik bukan untuk dikenal sebenarnya, bukan untuk dikenang kebaikan kita. Kita harusnya berbuat baik karena menjalankan hak satu sama yang lain. Seandainya di dunia ini, dalam kehidupan ini satu sama yang lain yang menjalankan hak rahmat tersebut, hak kasih sayang tersebut, tidak akan ada kebencian, tidak akan ada iri dengki dan lain sebagainya. Bahkan hati yang buruk, ketika seorang memiliki hati yang rusak, hati yang kotor, sifat rahmat akan dicabut dari hatinya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana supaya hati kita ini bersih, supaya rahmat kasih sayang ada di dalam hati kita. Al-Imam Ibrahim bin Al-Khawas itu mengatakan obatnya hati itu ada 5. Jadi seandainya kita memiliki hati, masing-masing dari kita memiliki hati, dan satu sama yang lain harus mengetahui hati kita ini apakah hati yang kotor, hati yang sakit, atau hati yang sehat. Nah, dengan menjalankan 5 hal ini yang akan saya sebutkan, insya Allah hati kita akan menjadi bersih dan akan menjadi sehat. Nah, baiknya seseorang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya sakit, maka orang tersebut pribadinya akan sakit, pribadinya akan buruk. Tapi ketika hati tersebut adalah hati yang baik, hati yang bagus, hati yang sehat, maka pribadinya dia akan menunjukkan hal-hal yang baik. Seorang itu menunjukkan perilakunya itu menunjukkan amma fi dhamairihi, menunjukkan daripada hatinya. Perilakunya baik berarti hatinya juga baik. Perilakunya buruk berarti hatinya pun juga buruk. Ibrahim Al-Khawas mengatakan obatnya hati itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, saya yakinkan, saya jamin 100%, orang yang suka membaca Al-Quran, muamalahnya dia, cara dia bersosialisasi pasti baik. Karena ini orang membaca Al-Quran. Yang penting tadi membaca Al-Qurannya dengan tadabbur, bukan hanya membaca Al-Quran begitu saja, yang penting hatam. Seperti hamba Ramadan. Ketika Ramadan, hatam Quran selesai. Keluar bulan Ramadan, tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Dan ini tidak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dia membaca Al-Quran, dia tahu isi maknanya dengan tadabbur.
Kemudian dia mengetahui bahwasanya hidup di dunia ini kalau tidak harus dua hal, hablum minallah wa hablum minan nas. Harus ada tali kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah yang dengan sesungguhnya, dan juga hablum minan nas, kita bermuamalah kepada orang lain dengan muamalah yang baik sehingga menjadi kepribadian yang baik. Nah, ketika orang tadi itu suka membaca Al-Quran, berarti hatinya lagi dibersihkan dengan Al-Quran. Oke, sampai dikatakan penasehat. Biasanya orang kalau menasehati itu kan ada kedengeran gitu kan. Jadi ke penasehatnya itu kedengeran. Ada lagi penasehat yang diem. Diemnya itu memberikan nasihat. Kata ulama disebutkan ada dua nasihat. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ada dua nasihat. Yang satu itu menasehatinya dengan diamnya, yang satu menasehatinya dengan suara an-natik, dengan berbicara. Nah, penasehat yang diamnya itu memberikan nasihat adalah kematian. Makanya kita kalau menghadiri proses pemakaman misalnya, itu sebenarnya itu lagi menasihati kita. Kayak kata sampai dikatakan al-wa'id an-natiq, al-wa'id as-sakit as-samit. Penasehat yang diem. Jadi diemnya memberikan nasihat. Dan yang kedua, al-wa'idun natiq, memberikan nasihat dengan natik, berbicara, yaitu adalah Al-Quran. Seakan-akan ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran lagi menasihati kita. Baca Al-Quran lagi nasihati kita. Jadi kita kalau pengen dinasihati sebenarnya bukan nyari temen kemudian nasihati aku. Baca Al-Quran. Di rumah kita ada penasihat yang baik, yaitu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah khala'ul batan, menggosongi daripada perut. Ketika maksudnya mengosongi perut bukan berarti tidak makan gitu, bukan. Maksudnya ya makan sewajarnya, sehari 3 kali, bukan sehari 5 kali atau sehari 7 kali. Ini kan terlalu berlebihan. Orang kalau terlalu berlebihan ya tidak baik, terlalu kekurangan juga tidak baik. Tengah-tengah, khairul umur awsatu, sebaik-baik perkara itu ya tengah-tengah. Kemudian yang ketiga wa qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam untuk sholat, bukan cuma bangun malam untuk apa? Bangun malam kok Beb? Bangun malam Ustaz, cuma pipis. Ya, akhirnya malaikat tadi itu ketika menulis dalam buku catatannya, ketika disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini orang bangun malam. Untuk apa? Untuk pipis. Kan ya apa istilahnya jelek akhirnya buku amalnya. Masa bangun malam untuk pipis. Nah, ketika minimal seandainya kebelet buang air, tidak ada masalah, masuk ke kamar mandi, buang air, keluar. Kalau seandainya tidak mau sholat atau malas gitu, minimal zikir. Jadi dari keluar kamar mandi sampai ke kasur itu zikir, kembali tidur itu zikir. Jadi supaya malaikat tuh nulisnya bukan cuma pipis gitu aja, tapi pipis sekaligus zikir. Minimal itu zikir. Atau bisa juga misal sholat 2 rakaat aja, wudhu sholat 2 rakaat. Nah, orang yang suka bangun malam tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti hatinya bersih. Kalau sudah hatinya bersih, insya Allah pribadinya akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah at-tadarru inda sahar, selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ada di malam hari. Waktu doa, merendah kepada Allah, merasa butuh kepada Allah. Jangan kita doa itu merasa tinggi, jangan doa itu merasa serendah-rendahnya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang kalau habis sholat itu langsung berdiri gitu aja. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, orang yang setelah selesai sholat langsung berdiri untuk kembali ke kesibukannya, berarti orang tersebut menunjukkan berarti dirinya itu seakan-akan tidak membutuhkan Allah. Dia lupa kalau yang dihadapi ini adalah yang memberi rizkinya dia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah sholat minimal doa Rabbighfirli wali walidayya, atau minta rizki sama Allah. Kita ini sibuk untuk nyari rizki. Lah, ketika kita tidak mau doa, kita lupa yang memberi rizki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita nyari rizki tapi tidak pernah minta sama yang memberi rizki, tapi tidak pernah merendah kepada yang memberi rizki, ya akan menjadi sulit untuk mendapatkan daripada rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh. Lah, pentingnya duduk sama orang-orang soleh itu bisa membersihkan hati, perilakunya jadi lebih baik lagi. Gara-gara apa? Duduk sama orang soleh. Sampai ada pepatah Arab mengatakan menjalas janas, orang yang
kumpul dengan orang yang baik akan menulari. Orang yang duduk dengan orang yang buruk akan menulari juga. Karena teman duduk itu adalah penyakit yang menular. Kita kalau pengen sehat, ya jangan. Kita kalau pengen sehat, ya jangan duduk dengan orang yang sakit. Ada orang yang flu, kita duduk di sampingnya, minum dari bekasnya, ya akan menular kepada kita. Itu juga dengan orang-orang yang buruk. Ketika kita duduk dengan dia, dengan orang yang akhlaknya buruk, tidak memiliki kepribadian yang baik, kemudian kita duduk dengan dia, manjalas janas. Orang yang duduk dengan orang yang buruk akan menular. Dengan berjalannya waktu kamu akan ikut daripada akhlaknya dia, daripada kepribadiannya dia. Tapi ketika kita duduk dengan orang soleh, kita duduk dengan ustadz, kita sering hadir majelis ilmu, walaupun online begini tidak ada masalah, ini juga dianggap sebagai duduk dengan orang-orang baik seperti antum-antum ini. Duduk begini, ada perkumpulan yang baik yang memunculkan daripada manfaat, baik manfaat duniawi ataupun agama, lah ini yang akan menimbulkan adanya kepribadian yang baik. Lah dari sini insya Allah akan menjadi kepribadian yang baik. Dan orang-orang yang berakal adalah orang yang bisa menggali hikmah, mengambil pelajaran daripada apa yang dia lihat. Dari kisah korban ini apa yang harus kita ambil pelajaran? Oh ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail mendapatkan derajat yang tinggi, menjadi kepribadian yang baik, menjadi orang yang luar biasa karena sebab beliau merelakan daripada Ismail ya. Karena beliau merelakan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah, diragukan kehambaannya kepada Allah, diragukan. Dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan malam yarda ala ridhoi, siapa orang yang tidak ridho dengan keridhoanku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan dari aku, falyattakhid rabban ala siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Ketika kita cari apakah ada Tuhan selain Allah, tidak. Artinya apa? Allah memberi manfaat, Allah memberi kenikmatan, Allah memberi cobaan, yaitu semuanya datangnya dari Allah. Mau itu cobaan, mau itu kenikmatan, ya semua datangnya dari Allah, kita harus ridho. Dunia ini, sampai saya mengibaratkan ketika orang tadi itu pernah satu orang datang ke saya itu down, dia kena ada suatu musibah. Saya katakan kepada dia, dunia ini bisa menjadi indah karena adanya gelapnya malam dan juga terangnya matahari ketika ada di siang hari. Dan itu saling memberikan daripada manfaatnya masing-masing. Ketika malam hari, gelapnya malam. Ketika siang hari, adanya sinar matahari. Sinar matahari tadi itu memunculkan cahaya. Begitu juga dengan kehidupan seorang. Ketika seorang tadi itu ada sinar cahaya dari matahari atau kenikmatan, dalam arti kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah, tapi dengan tanpa adanya cahaya dan dengan tanpa adanya kegelapan malam, dalam arti adalah musibah, cobaan dari Allah, hidupnya tidak akan terasa seperti nikmat gitu. Enggak, kita hidup di dunia kalau seandainya siang terus gitu tanpa ada gelapnya malam, ya enggak indah, kehidupan tuh enggak akan indah. Kadang orang tuh kan lebih suka malam hari, ada yang lebih suka pagi hari, ada yang lebih suka siang hari. Kalau misalnya seandainya malam terus ada siang hari, ya juga Anda akan merasakan keindahan dalam kehidupannya. Makanya saling silih berganti ya, antara matahari dengan bulan tadi itu, gelapnya malam dengan cahayanya matahari. Saling silih berganti untuk apa? Untuk membuat kehidupan orang menjadi indah. Begitu juga dengan kenikmatan dan juga cobaan. Nikmat tadi itu dan dengan cobaan tadi itu saling silih berganti untuk menjadikan kehidupan orang menjadi apa? Menjadi indah. Nah, dengan adanya itu insya Allah kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung pertanyaan aja. Karena jam 9 ada acara lagi.
Demikian tausiah Mauidul Hasanah yang telah disampaikan oleh Habib Abdurrahman. Kami ucapkan terima kasih kepada Habib atas berkenannya memberikan tausiah Mauidul Hasanahnya. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, Ana persilahkan untuk di-on-kan mic-nya, atau yang malu bertanya secara langsung bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia. Sebelumnya, Afwan Habib berkenan menjawab berapa pertanyaan? Ya, lihat waktunya. Lihat waktu jadi karena jam 9 ada acara lagi. Baik Habib, kepada para jamaah yang mau bertanya, silahkan langsung di-on-kan mic-nya atau bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia dengan catatan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Silahkan. Oke. Baik, kepada Ukhti Najwa Mahbengi, silahkan untuk di-on-kan mic-nya. Izin membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Bolehkah kita berkurban tetapi belum akikah? Syukron Habib. Nah, ini sering ditanyakan juga. Jadi orang yang berkorban apakah disyaratkan harus akikoh dulu atau berkorban? Gini, kalau dia bisa membayar dua langsung, bisa korban dengan satu kambing dan akikoh dengan kambing yang lain, yaitu lebih afdol. Korban sendiri, kemudian akikoh sendiri. Kalau memang tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Satu kambing bisa diniati untuk korban sekaligus akikoh, menurut pendapat daripada Imam Ibn Hajar. Jadi Imam Romli. Jadi akikoh sama korban atau salah satu keduanya, Ibn Hajar atau Imam Romli mengatakan diperbolehkan. Satu kambing diniatkan untuk korban sekaligus akikoh. Jadi disembelih diniatkan untuk udhiyah, untuk korban juga untuk akikoh, boleh, tidak ada masalah. Untuk meringankan juga, dari ini bisa diamalkan buat orang-orang yang misalnya hanya mampu untuk satu kambing, ya tidak ada masalah, diniatkan untuk korban ataupun akikoh. Kalau seandainya tidak bisa, kan korban kan setahun sekali kan di waktu udhiyah itu. Kalau seandainya sudah pernah korban, tahun lalu korban, tahun ini mau korban lagi, cuma belum pernah akikoh, ya lebih baik tahun ini akikoh dulu karena sudah pernah korban kan. Beda kalau misalnya belum pernah korban juga, korban belum pernah, akikoh belum pernah, hanya mampu satu kambing, kemudian pengen sekaligus, tidak ada masalah, boleh untuk digabung itu. Baik Habib, izin membacakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Ana izin bertanya, apakah boleh meniatkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Syukron Habib. Orang yang sudah meninggal kemudian hendak kita niatkan korban, seandainya kita menyembelih satu kambing, kemudian kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal,
Di situ ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, seorang yang sudah meninggal, kemudian ahli warisnya atau keluarganya ingin berkorban, diniatkan kepada orang tersebut yang sudah meninggal. Saya ambil contoh, seandainya saya ingin berkorban, saya niatkan korbannya untuk kakek saya yang sudah meninggal. Saya niatkan untuk kakek saya. Apakah boleh? Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama itu diperinci. Kalau seandainya si mayit itu berwasiat, seandainya wasiat sebelum meninggal, saya ingin keluarga saya korban diniatkan untuk saya. Kalau ada wasiat maka boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat tidak diperbolehkan. Tidak sah hukumnya. Karena orang yang meninggal tidak bisa untuk istilahnya kita nyembelih korban diniatkan untuk dia, tidak sah. Tidak sama seperti sodakoh. Kalau sodakoh bisa, menurut pendapat pertama ya, kalau sodakoh itu kita sedekah, kita niatkan untuk orang tua kita walaupun masih hidup boleh, atau diniatkan untuk kakek kita yang sudah meninggal boleh juga. Nah, tapi korban beda. Nah, pendapat kedua ini juga bisa diamalkan. Pendapat kedua, berkorban itu sama seperti sodako. Kalau pendapat pertama kan beda dengan sedekah. Kalau pendapat kedua mengatakan korban sama sedekah itu sama, sehingga walaupun orang yang sudah meninggal kemudian kita berkorban, kita niatkan untuk orang tersebut, maka diperbolehkan, pahalanya nyampe, disamakan seperti sedekah gitu. Izin membacakan pertanyaan berikut ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, ana ingin bertanya, apa hukumnya melipat celana saat sholat? Syukron Habib. Nah, kalau seandainya melipat celananya tadi itu tidak sampai menimbulkan atau memperlihatkan daripada auratnya, maka hukumnya hanya makruh saja. Jadi kalau sholat itu jangan dilipat. Jadi kalau sholat misalnya dilipat begini, nah jangan, hukumnya makruh. Jadi sholat biarkan gitu aja. Atau celananya, seandainya celananya terlalu panjang Habib, kalau dilipat ya tidak makruh, tidak apa-apa. Jadi kalau ada udzur yang memang diperbolehkan seperti tadi itu, terlalu panjang mengganggu dan lain sebagainya, dilipat tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya malah kebalikannya, kalau misalnya dilipat malah, kalau misalnya sujud bisa terbuka auratnya, ya lebih baik malah hukumnya nanti jadinya batal. Tapi untuk melipatnya hukumnya adalah makruh, gitu aja. Tapi tanpa udzur. Kalau ada udzur tidak ada masalah. Izin membacakan pertanyaan berikut ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana cara kita mengingatkan untuk seseorang yang paham agama atau hafidz Al-Quran namun melakukan hal yang tidak baik menurut agama? Syukron Habib. Nah, begini, yang pertama, namanya manusia itu lima dasumil insan insanan. Kenapa kok manusia itu disebut manusia? Karena nih, karena sering lupa. Kita ini disebut insan karena kita sering lupa. Lah, orang yang paham agama, orang yang hafal Quran sekalipun, yang hafal Quran sekalipun, ataupun ulama, ya dia juga bisa lupa. Dia juga bisa kepleset, bisa juga melaksanakan daripada kemaksiatan. Dia bukan maksum, tidak sama seperti Nabi. Kalau seandainya hamba itu bisa dia berbuat salah. Nah, tapi yang sebaik-baik hamba yang berbuat salah adalah yang selalu kembali kepada Allah. Khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang suka berbuat salah adalah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita pahami dulu. Berarti orang yang paham agama itu ya juga bisa terpeleset. Jadi tidak bisa kita harus orang yang paham agama berarti tidak bisa salah gitu ya, enggak. Seperti pemuka agama atau ustadz, ya jangan merasa dirinya saya sudah ustadz berarti saya tidak bisa salah, enggak. Ketika Anda merasa seperti itu, akan sulit Anda untuk dinasihati. Nah, cara menasihatinya ya dengan tutur kata yang baik, jangan menyinggung, juga jangan di depan orang. Orang yang menasihati di depan orang itu katanya Al-Imam Syafi'i, dia faqat ayyabahu wasyanah. Faqat fadhahahu wasyanah. Dia telah memperburuk keadaan malah. Di depan orang banyak ini malah dia lagi mempermalukan orang yang kita nasihati. Jangan. Kata Imam Syafi'i, kalau mau menasihati ya kita panggil berduaan gitu, nasihati. Orang yang memberi nasihat seperti itu berduaan, dinasihati,
Maka kata Imam Syafi'i, faqad nasahahu wa zanah. Dia bukan cuma memberi nasihat, tapi dia malah memperindah keadaan. Dengan cara seperti itu, akhirnya orang tambah seneng. Yang dinasihati tambah seneng. Masya Allah, terima kasih. Gitu, insya Allah. Izin membacakan pertanyaan berikut ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya, kalau lagi sholat, rokmu kena kita melorot karena kucing, dan maaf kebetulan saat itu kita pakai hot pants, apakah sholat kita batal dan harus mengulangi? Syukron Habib. Nah, gini, ketika sholat, kemudian ada sesuatu yang tiba-tiba terbuka auratnya misalnya. Misalnya rambutnya tiba-tiba kebuka, atau pakaiannya tiba-tiba terbuka. Kalau tidak disengaja bisa dengan angin, atau sebagian ulama menyamakan hewan sama seperti angin. Sebagian ulama mengatakan sama dan bisa diamalkan, mungkin ini bisa jadi alternatif. Kalau langsung ditutup, kalau langsung ditutup, kebuka langsung ditutup, segera ditutup. Jadi tidak lama, bukan kebuka kemudian ditunggu begitu aja, enggak. Kebuka langsung segera ditutup, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau kebuka ditunggu, kemudian baru ditutup, maka sholatnya batal. Tapi kalau orang lain yang buka, orang yang sudah balik, misal teman jahil buka aurat, walaupun segera ditutup, sholatnya batal. Makanya jangan pernah guyonan atau bercanda dengan ibadah. Masih ibadah jangan bercandain. Karena ibadah apa, kalau mau bercanda jangan yang berkaitan dengan ibadah. Jangan pas ibadah bercanda, jangan. Semua itu ada tempatnya. Jangan jadi orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang dia meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Misal tempatnya kitab itu di mana? Tempatnya Al-Quran itu di meja, tapi kita letakkan ada di tanah, ada di ubin. Nah, berarti kita zalim meletakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Ketika langsung ditutup, maka tidak apa-apa. Karena kucing tadi itu disamakan seperti angin. Kalau langsung ditutup tidak apa-apa. Tapi kalau terbuka, dibiarkan begitu saja kelihatan auratnya, maka sholatnya batal. Diulangi berarti. Satu pertanyaan lagi ya Habib. Izin membacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, maaf sebelumnya kalau tidak sesuai dengan tema hari ini. Apakah ada amalan supaya bisa cepat bertemu dengan jodoh yang sebenarnya? Syukron Habib. Ada di Al-Quran, saya lupa suratnya. Bentar tak carikan. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bentar tak lihat ayatnya itu ayat berapa. Suratnya surat apa. Bacaannya Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu ijazah dari Habib Salim. Habib Salim Asy-Syatiri, surat Al-Qasas ayat 24. Saya ulangi, surat Al-Qasas ayat 24. Dari ucapan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, ini doa katanya Habib Salim Asy-Syatiri, itu kalau orang yang sulit bertemu jodoh, perbanyak membaca doa ini. Diperbanyak. Sampai berapa, Habib? Seyakinnya, secapeknya baca Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surat Al-Qasas ayat 24. Itu dibaca, insya Allah segera dipertemukan oleh jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya. Ana di kampung, kalau pulang kampung selalu dijodohin dengan banyak orang. Terus orangnya datang ke rumah gitu. Jadi Ana bingung mau bagaimana. Soalnya ibu saya bilang yang ini aja, terus nenek saya bilang yang ini aja. Apakah ada amalan untuk bisa memberi petunjuk itu? Nah, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma khaba man istakhar. Orang yang istikharah, suka istikharah, tidak akan kecewa sama sekali. Cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk orang yang
dibingungkan atas dua pilihan adalah cara istikharah. Istikharah itu meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya yang sebaik-baik pilihan adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita caranya bagaimana? Bagaimana bisa tahu mana yang lebih baik? Ya kita istikharah, ada sholat istikharah. Sholat istikharah itu cuma 2 rakaat. Lebih baik dilakukan ada di malam hari biar kabul waktu tahajud itu. Sholat istikharah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah selesai sholat ada bacaannya yang punya madad, khulasatul madad, insya Allah ada di madad. Kalau tidak ada apa di bacaan ada di mana di Sahih Bukhari itu ada bacaannya, itu dibaca. Kalau misalnya juga tidak nemu, baca sesuai hajatnya, doa sama Allah, minta ya Allah tunjukkanlah mana yang terbaik, pilihan A atau pilihan B. Apapun itu, tidak cuma jodoh aja. Kita misalnya mau bekerja kemudian dibingungkan dengan dua hal, ada dua pekerjaan, kita bingung pekerjaan A atau pekerjaan B, istikharah, salat istikharah. Kata Nabi, ma khaba man istakhar, tidak akan kecewa seorang yang apa istikharah. Itu. Mungkin satu pertanyaan lagi karena apa waktunya sudah mau jam 9. Terima kasih Habib atas pendapatnya, atas pemberian pemasukannya Habib. Saya izin keluar dulu ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullahu ahsanal jaza ya Habib atas semua jawabannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Habib dan keluarga, dan semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Tibalah kita di penghujung acara. Saya sebagai moderator akan saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah dan tidak sopan atau kurang berkenan di hati para jamaah sekalian yang kami hormati. Semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Dengan berakhirnya kajian pada malam ini, marilah kita tutup dengan doa. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membawakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa gfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati. تقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي رفح. اللهم أهلك إدانا أجمعين. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم واجعلهم في الغابرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بزر الفاتحة.